指缝中的光点燃了梦魇，随着虚伪体能后的我。Di sebuah aula asosiasi alkemis, beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka kadang-kadang akan berbincang, namun suara pintu berderit membuat mereka semua terdiam sejenak. Kemudian, suara yang jelas terdengar ketika pintu terbuka. Semuanya, kita belum bertemu selama 3 tahun. Bagaimana kabar kalian? Shoyan, benar-benar tak terduga bahwa kamu telah mencapai tingkat tersebut setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Ini benar-benar membuatku merasa malu. Jialau adalah orang pertama di aula yang pulih. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan keras. Saudara Shoyan, silahkan ambil tempat dudukmu. Kami hanya menunggumu. Muchan melihat Shoyan yang tampil luar biasa sebelum melirik Muzan di sampingnya, yang sudah menjadi orang paling luar biasa di antara generasi muda klan Mo. Mujan yang duduk di samping Muchan segera memutar matanya dan menatap Shoyan. Orang ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Kekuatannya justru naik begitu cepat. Mujan bergumam dalam hatinya. Saat itu, dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Shoyan di pesta itu. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama, namun sekarang kesenjangan ini telah jauh sampai batas yang agak menakutkan. Shoyan juga tersenyum ketika melihat senyum Muchan. Dia perlahan memasuki aula dan menyapa beberapa orang, namun dia mengabaikan Nalanji dan Nalansu. Senyum di wajah Nalanji dan Nalansu agak dipaksa ketika mereka melihat Shoyan menyelesaikan salam dengan semua orang sebelum menemukan kursi di samping Haipodong. Tindakan dari Shoyan ini jelas menunjukkan bahwa dia masih memiliki dendam pada klan Nalan. Aku pikir semua orang sudah menyadari alasanku untuk mengumpulkan semua orang di sini. Shoyan mengangkat pandangannya dan mulai perlahan berbicara dengan senyum. Aku belum kembali selama 3 tahun dan tidak mengharapkan bahwa sekte Mystic Cloud telah berkembang sedemikian rupa. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoku, dan aku, Shoyan, tidak akan berhenti sampai di mana salah satu dari kita akan mati. Hari ini, aku telah mengundang semua orang untuk bergabung dan bergandengan tangan untuk menghilangkan sekte Mystic Cloud dari kekaisaran Jama. Tuan Shoyan, sekte Mystic Cloud memang saat ini telah menjadi lebih kuat, namun ini tampaknya tidak berdampak langsung pada kami. Orang yang pertama membuka mulutnya untuk berbicara setelah mendengar kata-kata Shoyan adalah Yao Ye. Shoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Belum lama ini, ketika aku melewati Jingui Pass, aku kebetulan bertemu seorang tetua dari sekte Mystic Cloud sedang membantu seorang wakil komandan untuk merebut tempat komandan di sana. Jika dia berhasil, pasukan yang ditempatkan di sana mungkin akan berubah menjadi bawahan pimpinan sekte Mystic Cloud. Ekspresi Jialau dan Yao Ye berubah drastis secara bersamaan ketika mereka mendengar kata-kata Shoyan. Jika hal ini benar, bukankah sekte Mystic Cloud telah benar-benar mulai bertindak untuk melawan keluarga kerajaan? Tatapan Shoyan menyapu seluruh tempat dan berbicara dengan senyum. Aku akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan akhir sampai mati dengan sekte Mystic Cloud. Setiap orang harus menentukan posisi mereka sebelum pertempuran menentukan ini. Suasana di aula merasa agak menindas di bawah kata-kata Shoyan. Jialau, Fama, Muchan, Nalanji saling bertukar pandang satu sama lain. Klan Primer akan berdiri di sisi Shoyan. Semua orang lebih baik berpikir dengan hati-hati. Haibodong tertawa dan berbicara ketika melihat semua orang ragu-ragu. Tuan Shoyan, bolehkah aku tahu seberapa besar peluangmu untuk kemenangan dalam pertempuran besar ini? Muchan terbatuk lembut sebelum tiba-tiba berbicara. Jialau dan lainnya buru-buru bersiap mendengarkan jawaban Shoyan. Tentu, jika Shoyan ingin mereka berpihak padanya, secara alami mereka ingin Shoyan mengungkapkan beberapa kartu truf yang bisa meyakinkan mereka. Kemungkinan kemenangan 50%. Shoyan hanya senyum dan menjawab samar. Jawaban Shoyan menyebabkan semua orang menjadi agak tidak puas. Jialau segera tertawa datar sambil berkata, "Meskipun kamu telah membawa kembali cukup banyak ahli doang, sekte Mystic Cloud juga memiliki banyak ahli. Selain itu, mereka juga setidaknya memiliki 3 elit Do Huang. Tentu saja, orang yang paling merepotkan adalah Yun San.
Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Yunsan? Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya saat seuntai api giok hijau menembak ke jendela sebelum menghilang. Segera 3 sosok Dou Huang bergegas masuk. Aku secara alami memiliki elit Dou Huang. Xiaoyan tersenyum tipis dan menunjuk All Yinggu dan 2 lainnya yang muncul. Namun, suara baru saja terdengar ketika ruang di sekelilingnya tiba-tiba berdesir. Segera, sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki elit Daozong. Tawa tua perlahan terdengar saat sosok ilusi muncul. Xiaoyan juga mengungkapkan wajah tertegun di dalam keheningan. Dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa getir saat berkata, "Guru, mengapa kamu keluar?" Cara di mana Xiaoyan menyapa pria tua misterius ini segera menyebabkan hati setiap orang untuk melompat keras. Itu baik-baik saja, cepat atau lambat orang lain akan tahu. Yalao tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain dengan pengecualian Xiaoyan dan Medusa. Namun kemunculan ini bukanlah sembarangan. Dia tahu kemungkinan akan mengalami kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Xiaoyan dan sekte Mystic Cloud. Selain itu, kemunculannya ini akan menepis keraguan orang lain tentang kekuatan Xiaoyan dan segera memutuskan sikap mereka. Setiap orang menjadi makin terkejut setelah mereka mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Yaolao. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dibandingkan dengan Jiaolao dan lainnya, Hai Bedong dan kelompok All Yinggu bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka jelas menyadari, selain orang tua misterius ini, masih ada seorang ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan elit Daozong di sisi Xiaoyan, yaitu Ratu Medusa. Di sudut aula, Nalanji dan Nalansu juga secara bertahap pulih dari keterkejutan penampilan Yaolao ini. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan, semakin besar penyesalan berkembang di dalam hati mereka. Awalnya Xiaoyan akan menjadi menantu klan Nalan jika semuanya berjalan lancar. Namun, Yaolao memperhatikan ekspresi semua orang dalam aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiaoyan. Kalian bisa terus membahas apa yang ingin kalian diskusikan. Tidak perlu khawatir tentang aku yang tua ini. Setelah mendengar kata-kata Yaolao, semua orang di aula, termasuk Yaolao, buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Bolehkah aku tahu siapa senior ini? Sepertinya aku belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Jama. Aku tidak berasal dari Kekaisaran Jama. Aku takut bahwa kalian semua belum lahir ketika aku menjelajahi benua. Yaolao tertawa. Tatapannya segera berbalik dan menyapu ke arah Fama di aula. Pemikiran yang mendalam muncul di dalam hatinya. Dia tampaknya berusaha mengingat sesuatu. Kamu alkemis kecil yang dulu kan? Aku masih ingat auramu. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kamu tampaknya telah mendapatkan beberapa kemampuan. Tubuh Fama bagaimanapun tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar berteriak. Kamu adalah orang tua saat itu? Yaolao tertawa asal-asalan dan mengangguk. Dia kemudian melihat ekspres bingung Xiaoyan dan berkata, "Dulu aku bertemu dengannya ketika aku menjelajahi benua. Waktu itu aku melihat bahwa dia memiliki beberapa bakat dan membantunya sedikit." Mendengar kata-kata Yaolao, wajah semua orang berkedut dan segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Orang ini bukankah dia iblis tua yang asli? Sementara semua orang menyeka keringat dingin mereka, Fama buru-buru turun dari kursinya dan berlutut ke arah Yaolao dari jauh. Namun Yaolao melambaikan lengan bajunya sebelum kedua lutut Fama akan menyentuh tanah dan memaksanya tetap berdiri. Tidak perlu memberikan ucapan hormat seperti itu, aku hanya sedikit tertarik saat itu. Yaolao hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat bahwa semua orang begitu takut. Wajah mereka berulang kali memancarkan keringat dingin. Baiklah, kalian semua harus membahas hal-hal penting. Jika tidak, muridku akan menyalahkan karena mengganggu diskusi kalian. Apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, yang terbaik, kalian semua harus memilih dengan hati-hati. Ada ancaman samar menjelang akhir kata-kata Yaolao. Setelah mengatakan ini, tubuh Yaolao segera gemetar dan tubuh ilusinya secara bertahap menjadi samar, setelah itu menghilang. Xiaoyan hanya bisa pasrah menggelang setelah melihat Yaolao menghilang.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa. Aku minta maaf, guru selalu begitu mudah. Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Mereka merasa saat ini Shoyan layak diperlakukan untuk serius. Jadi, apakah kalian sudah memutuskan? Jari Shoyan dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi diam. Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba menggertakkan giginya dan berbicara. Orang tua itu telah mencerahkanku di masa lalu. Asosiasi alkemisku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu melawan sekte Mystic Cloud. Karena pemimpin asosiasi berani, klanmu kami akan juga menemanimu. Mu Chen membanting keras meja di depannya. Dengan keras berbicara tak lama setelah suara Fama terdengar. 3 dari 5 paksi besar telah menunjukkan sikap mereka. Yang tersisa adalah keluarga kerajaan dan klan Nalan. Yaoya merajut alisnya erat. Dia menatap Jalo sebelum berbicara pada Shoyan. Shoyan, bukan tidak mungkin bagi keluarga kerajaan kami untuk membantumu, namun aku ingin mengajukan pertanyaan. Sekte Mystic Cloud memang harimau ganas besar di Kekaisaran Jama, namun faksimu juga tidak lemah sekarang. Jika Sekte Mystic Cloud benar-benar tersingkir di masa depan, akankah kamu akan menjadi harimau ganas lain dalam Kekaisaran Jama? Jari Shoyan dengan lembut mengetuk meja kemudian melirik wajah serius Yaoya. Dimanapun akan selalu ada kesenjangan antara yang kuat dan lemah. Faksiku mungkin akan menjadi harimau ganas di masa depan, namun aku bisa menjamin, selama keluarga kerajaan tidak mencoba untuk melakukan apa-apa, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya Sekte Mystic Cloud. Putri Yaoya tampaknya tidak puas dengan jawaban Shoyan. Sebelum dia membuka mulutnya, Shoyan berkata lagi, Putri Yaoya, kamu juga harus tahu, jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga kerajaanmu akan benar-benar hancur oleh Sekte Mystic Cloud dalam beberapa bulan atau 1 tahun. Jangan berpikir bahwa aku di sini untuk memohon kepadamu agar bekerja sama denganku. Di bawah nada mengancam Shoyan, Yaoya akhirnya tak berdaya dalam kekalahan. Yalo di sampingnya juga tersenyum dan berkata, Yaoya masih muda, wajar saja dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Aku harap Tuan Shoyan tidak akan menyalahkannya. Baiklah, karena semua orang dalam perjanjian, keluarga kerajaan kami akan secara alami tidak dikecualikan dan akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menghancurkan Sekte Mystic Cloud kali ini. Melihat bahwa keluarga kerajaan juga telah menyatakan sikap mereka, Nalanji dan Nalansu hanya bisa membuka mulut mereka untuk juga menunjukkan sikap mereka melawan Sekte Mystic Cloud. Shoyan akhirnya menghela napas ketika melihat semua rubah tua akhirnya setuju. Dalam hal ini, aku berharap kita akan berhasil dalam kerja sama ini. Tambahan, aku ingin semua orang harap tidak membocorkan soal guruku. Semua orang buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Haibodong juga tersenyum ketika dia melihat semua orang telah diatur dengan tepat. Namun sebelum dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tangannya memberi isyarat ke arah jendela dan utusan burung terbang akhirnya mendarat di tangannya. Ini informasi yang dikirim Yafi. Apa itu? Shoyan mengurutkan kening dan bertanya ketika melihat perubahan ini. Haibodong melungkungkan bibirnya, tatapannya menatap Shoyan saat dia berbicara dengan suara dalam. Orang tua Yunsan itu ingin mengadakan pernikahan di Sekte Mystic Cloud, Guhe dan Yonyun. Ekspresi Shoyan langsung tak terkendali ketika dia mendengar 2 nama yang diucapkan oleh Haibodong. Bahkan di aula sekarang menjadi berisik karena mengutarakan pendapat masing-masing. Shoyan akhirnya melambaikan tangannya setelah mendengar diskusi dari semua orang. Jika Sekte Mystic Cloud berhasil mendapatkan bantuan Guhe, kemungkinan akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, kita secara alami mencoba yang terbaik untuk menggagalkan pernikahan ini. Halo, kapan Yunsan mengadakan pernikahan ini? 2 hari dari sekarang, Haibodong berkata samar. Kalau begitu, aku ingin semua orang untuk mempersiapkan segala sesuatunya selama 2 hari ini. 2 hari kemudian akan menjadi hari di mana bahwa kita akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan Sekte Mystic Cloud. Begitu cepat, semua orang terkejut ketika mendengar ini. Setelah gue benar-benar berdiri di samping Sekte Mystic Cloud dan mengumpulkan beberapa orang kuat, ada kemungkinan itu akan menjadi jauh lebih sulit untuk mengalahkan mereka. Shoyan menggelengkan dan menjawab,
Karena kamu telah mengambil keputusan, klan primer kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu 2 hari kemudian. Haibodong menepuk lengan Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Asosiasi Alkemis juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kali ini, aku yang tua akan bertaruh segalanya. Xiaoyan tersenyum mendengar ini. Kemudian tatapannya segera menyapu ke arah Jialau. Aku telah mendengar bahwa keluarga kekaisaran memiliki binatang sihir penjaga yang sangat kuat. Hal ini sangat penting. Aku takut bahwa Jialau harus membawanya keluar. Jialau terkejut saat mendengar ini. Keluarga kerajaan memang memiliki binatang sihir penjaga tingkat 6, kekuatan yang sebanding dengan Do Huang bintang 7. Namun itu tidak mungkin, karena saat ini mereka sedang terluka. Itu hanya bisa disembuhkan oleh pil obat tingkat 6 yang disebut pil cetakan campur tulang. Tinggalkan soal pil obat kepadaku, karena kita semua berada di perahu yang sama. Aku secara alami tidak akan egois. Xiaoyan sejenak merenung sebelum dia tiba-tiba menjawab. Diskusi akhirnya bubar dengan kesepakatan. 2 hari kemudian, pasukan gabungan besar akan bertempur sampai mati dengan sekte Mystic Claw. Baru saja Xiaoyan tiba di mansion klan Xiao, seorang pelayan sudah membawa sebuah kotak yang berisi bahan-bahan obat untuk memperbaiki pil cetak campuran tulang. Begitu cepat, sepertinya keluarga kerajaan memandang binatang sihir bersisik sangat penting. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, kemudian dia memasuki sebuah ruang yang sunyi di mansion klan Xiao. Menutup pintu kamar, Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Anjing tua Yunsan, tindakanmu ini benar-benar sangat ganas. Kamu bahkan memaksaku menaiki gunung Mystic Cloud 2 hari dari sekarang. Cincin gelap hitam di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sosok Yaolau perlahan melayang keluar. Dia melirik Xiaoyan sebelum berkata, Sekte Mystic Cloud memiliki keuntungan, karena medan pertempuran akan terjadi di sana. Sepertinya Yunsan sangat takut padamu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras. Kemungkinan Yunsan menyadari hubunganmu dengan Yunyun. Tindakannya ini bertujuan untuk membuatmu marah dan mengganggu pikiranmu. Xiaoyan hanya terdiam, bahkan dia mengakui keadaan pikirannya kacau dan geram saat dia mendengar Yunyun dan Guhe akan menikah. Saat itu, Xiaoyan telah bertemu dengan Yunyun yang menggunakan nama Yunji di area hutan binatang sihir. Adegan seperti musim semi di gua. Yunji juga mengambil resiko beberapa kali untuk menyelamatkannya. Semua keterikatan ini menyebabkan Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya melupakan Yunyun terlepas dari betapa keras kepalanya dia. Yaolau menghela napas pelan saat melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah. Dia kemudian membalikkan tangannya, dan secercah api putih lebat aneh muncul dari cincin sebelum menahan diri di depannya. Kamu harus menyimpan ini. Yaolau menjentikkan jarinya, dan cincin putih tebal terbang ke arah Xiaoyan. Ini? Apa ini? Jangan bilang. Xiaoyan tidak yakin saat melihat cincin putih lebat di tangannya. Ini adalah cincin yang dibuat dari bone chilling flameku. Ada cukup banyak bone chilling flame yang tersimpan di dalamnya. Itu sudah cukup bagimu untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame. Ahli dari Hollow Soul mungkin akan muncul dalam pertempuran besar dengan sekte Mystic Cloud kali ini. Aku secara alami akan campur tangan untuk menghentikan mereka. Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Bahkan Yaolau agak khawatir tentang pertempuran sengit 2 hari dari sekarang. Kemudian Xiaoyan mengangguk pelan dan mulai memperbaiki pil cetak campuran tulang. Sementara Xiaoyan memperbaiki pil obat di puncak gunung sekte Mystic Cloud yang disembunyikan di kegelapan malam. Di sebuah ruang aula kosong, Yunyun duduk bersila di atas kasurnya. Sebelumnya, Yunsan telah datang membicarakan sesuatu padanya. Inilah yang membuat wajahnya yang anggun dan mulia saat ini dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa. Menikah dengan Guhe? Kekacauan di hati Yunyun semakin meningkat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan Yunsan. Namun matanya segera tertuju pada pintu yang awalnya tertutup rapat, kini berderit dan Guhe sudah muncul di sana. Guhe, sungguh tak terduga bahwa kamu sebenarnya orang seperti itu. Mengambil keuntungan orang lain saat mereka dalam masalah. Guhe juga tertegun saat mendengar tawa dingin Yunyun. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Semua ini adalah saran Yunsan. Namun, saran Yunsan memang memiliki daya tarik besar bagiku. Bukannya kamu tidak tahu perasaanku terhadapmu? Yunyun menurunkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya.
Mempertimbangkan hubungan masa lalu kita, kamu seharusnya menolak saran guru. Kalau tidak... Guhe perlahan bertanya sesuatu yang mengejutkan Yunyun. Itu karena Xiaoyan itu bukan? Kamu menolakku karena dia? Wajah Yunyun tiba-tiba berubah saat nama akrab itu terdengar. Dia kemudian berteriak. Jangan bicara omong kosong. Kenapa kamu menjadi konyol? Kamu tidak perlu repot dengan alasanku. Aku hanya bertanya, apakah kamu bersedia menolak saran guru? Guhe terdiam menggelengkan kepalanya. Aku layak untukmu, selain itu aku menyukaimu. Yunyun juga menghela napas pelan saat melihat keras kepala Guhe. Dia akhirnya berhenti berbicara dan perlahan menutup matanya dan mengabaikannya. Tindakan Yunyun membuat marah Guhe, yang hanya bisa dia lakukan hanya mondar-mandir di lorong sebelum akhirnya menekan amarahnya. Xiaoyan benar-benar telah kembali ke kekesaran Jama. Nama itu baru saja terdengar yang memiliki kekuatan sihir yang membuat mata Yunyun terpejam sekali lagi terbuka. Guhe tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat nama Xiaoyan disebut, membuat Yunyun bereaksi dengan cara ini. Namun, jangan merasa sangat senang terlalu cepat. Meskipun dia sekarang melakukan kontak dengan faksi lain, kamu juga harus tahu kekuatan Yunsan juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Yunyun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata Guhe, tapi tangannya yang lembut di bawah lengan bajunya diperketat. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran. Selama Xiaoyan dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan takdir yang mengerikan. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Guhe mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Yunyun sekali lagi perlahan menjadi sedingin es, melirik Guhe sebelum berbicara dengan suara dingin. Kamu tidak perlu khawatir, aku masih akan mengatakan hal yang sama. Jika kamu masih ingin berteman di masa depan, kamu harus menolak saran dari guru. Guhe hanya tertawa pahit saat mendengar suara Yunyun. Aku telah memikirkan masalah ini dengan benar. Setelah kejadian ini selesai, aku akan meminta Yunsan untuk membuka segel di tubuhmu. Pada saat itu, aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Sudah cukup larut, beristirahatlah. Guhe menghela napas lagi saat melihat Yunyun tidak beraksi. Setelah itu dia berjalan menuju pintu. Namun sebelum dia keluar, dia berkata lagi, benar, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian. Jika aku tidak salah, Yanran yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun harus segera keluar. Mata Yunyun tertegun saat melihat Guhe yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan secara bertahap melonjak dari matanya. Gadis itu, Yanran akhirnya akan keluar dari pelatihannya.